Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Sistem Informasi Manajemen A. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Improving Decision Making and Managing Knowledge. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Adelia Beni Francisca, saya sendiri, Yuda Wisnu, Tasya Artamevia, Muhammad Irzik, Ahmad Yusa Prasetyo, Salsabila, dan Indana Zulfa. Ini adalah latar belakang. Langsung saja ke latar belakang. Jadi beragamnya informasi secara langsung ini akan membantu perusahaan untuk mengambil keputusan secara menyeluruh, mulai dari jajaran eksekutif sampai pusat pelayanan dan tingkat pabrik. Nah, sehingga dapat disimpulkan dari hal ini bahwa hal utama yang memberikan kontribusi yang besar kepada perusahaan dalam dunia bisnis untuk membantu pengambilan keputusan di semua tingkat organisasi adalah melalui sistem informasi. Nah, pada saat ini banyak sekali organisasi yang ingin membangun sistem informasi manajemennya sendiri, dan mereka juga sudah menyiapkan dana yang cukup besar. Tetapi usaha tersebut seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang memicu kegagalan dalam hal tersebut. Yang pertama adalah struktur organisasi keseluruhan yang kurang wajar. Jadi, struktur organisasi yang sangat panjang justru tidak baik bagi sebuah organisasi. Rencana organisasi keseluruhan yang belum memadai. Jadi penyebab kegagalannya adalah rencana organisasi keseluruhan yang belum memadai. Mungkin tidak adanya planning secara matang pada rencana organisasi ke depannya yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah personil sistem yang tidak memadai. Dan yang terpenting adalah kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk keikutsertaan para manajer dalam merancang sistem dan mengendalikan upaya pengembangan sistem serta memotivasi seluruh personil yang terlibat dalam sebuah organisasi. Selanjutnya adalah materi pembahasan. Materi pembahasan ini ada 3 subbab. Yang pertama adalah definisi pengambilan keputusan, akan dijelaskan apa itu yang dimaksud dengan pengambilan keputusan. Yang kedua adalah meningkatkan pengambilan keputusan atau improving decision making. Di situ dijelaskan bagaimana dan hal-hal apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Yang terakhir adalah mengelola pengetahuan atau managing knowledge. Nah, langsung saja pada definisi pengambilan keputusan. Jadi, pengambilan keputusan adalah suatu proses pemikiran dalam pemecahan masalah untuk memperoleh hasil yang dilaksanakan. Dalam manajemen, pengambilan keputusan atau yang biasa disebut dengan decision making memegang peranan penting karena keputusan yang akan diambil oleh manajer menyangkut semuanya yang ada dalam sebuah organisasi, menyangkut seluruh kegiatan operasional yang ada di dalam sebuah organisasi. Jadi, keputusan yang diambil oleh manajer ini merupakan hasil pemikiran akhir yang nantinya akan dilaksanakan oleh bawahannya atau organisasi yang ia pimpin. Nah, jadi jangan sampai ada kelalaian dalam pengambilan keputusan ini. Mengapa? Karena kelalaian dalam pengambilan keputusan bisa merugikan organisasi. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya kerugian secara material, bahkan kerugian secara non-material. Misalkan saja kerugian dari citra sampai kerugian pada uang. Jika pada citra akan membuat banyak masyarakat yang awalnya mengenal citra perusahaan baik, mereka akan takut karena citra perusahaan menjadi buruk. Sehingga kepercayaan konsumen atau kepercayaan masyarakat semakin berkurang pada organisasi. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayusa Prasetyo Adi. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya. Oke, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu improving decision making. Apa sih yang dimaksud dengan improving decision making ini, atau yang kita sebut dengan peningkatan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi ataupun dalam sebuah perusahaan? Tentunya suatu pengambilan keputusan dibutuhkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan sebagai langkah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maka daripada itu, untuk menentukan atau memutuskan sebuah keputusan,
yang akan diambil, perusahaan harus mampu mengidentifikasi, menganalisa, serta memperhitungkan keakuratan dari keputusan yang akan diambil. Gunanya agar keputusan yang diambil nantinya itu sesuai dengan harapan. Karena ketika kita akan dan telah mengambil suatu keputusan, ada dua kemungkinan yang akan kita hadapi, yaitu keputusan ini berdampak positif atau keputusan ini berdampak negatif dan tidak sesuai dengan harapan yang organisasi atau perusahaan inginkan. Jadi seperti itu teman-teman. Peningkatan ini berkaitan dengan cara dan tahapan sebuah organisasi untuk memperoleh bahan-bahan pengambilan keputusan, di mana semakin kompleks data serta semakin kompleks informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan organisasi, semakin akurat juga keputusan atau kualitas keputusan yang akan diambil nantinya, seperti itu. Oke, di sini di slide ke-6, di sini kita ada beberapa jenis keputusan, yaitu yang pertama keputusan tidak terstruktur, yang kedua ada keputusan terstruktur, dan yang ketiga adalah keputusan semi struktur. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu slide ke-7. Di sini ada proses pengambilan keputusan. Jadi untuk agar keputusan yang akan kita ambil itu benar-benar terarah dan hasilnya nantinya sesuai dengan track tujuan yang kita tetapkan atau perusahaan tetapkan sebelumnya, itu ada beberapa proses. Di sini ada proses intelligence dan rancangan serta pemilihan serta implementasi. Jadi seperti itu. Tentu dari tahap-tahap ini kita memerlukan banyak sekali pertimbangan serta analisa untuk mendapatkan hasil yang akurat dari setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Oke, kita masuk ke slide ke-8, yaitu di sini bisa kita lihat bahwasanya tahapan pengambilan keputusan dari awal hingga akhir. Jadi dari awal sampai akhir, bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan sebuah organisasi atau perusahaan lakukan. Jadi sebenarnya untuk proses serta tahapan-tahapan agar keputusan kita ini menjadi sangat akurat itu sebenarnya tergantung juga dari lingkungan atau perusahaan itu sendiri, karena baik itu lingkungan eksternal maupun internal perusahaan akan mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja atau esensi dari setiap keputusan yang akan diambil. Jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, manajer dan pengambil keputusan dalam dunia nyata. Manajer dan pengambil keputusan dalam dunia nyata dibagi menjadi 4. Yang pertama, model manajemen klasik. Yang kedua, peran antar pribadi. Yang ketiga, peran informasi. Yang keempat, peran pengambil keputusan. Untuk yang pertama, model manajemen klasik menjelaskan fungsi manajerial secara formal, tetapi menunjukkan apa yang dilakukan para manajer secara terperinci pada saat mereka merencanakan keputusan sesuatu yang mengendalikan pekerjaan orang lain. Untuk yang kedua, peran antar pribadi bertindak sebagai figur utama dalam suatu organisasi ketika mereka mewakili perusahaan pada dunia luar dan melakukan tugas-tugas simbolik seperti memberikan penghargaan kepada karyawan. Yang ketiga, peran informasi. Dalam peran informasi, manajer bertindak sebagai pusat saraf organisasi, menerima informasi terkini yang paling konkret dan mendistribusikannya kembali kepada karyawan. Untuk yang terakhir, peran pengambil keputusan. Manajer mengambil keputusan. Dalam peran pengambil keputusan, mereka bertindak sebagai
wirausahawan dalam mengusulkan jenis-jenis aktivitas baru, menangani gangguan-gangguan yang muncul dalam organisasi, mengalokasikan sumber daya kepada para staf yang membutuhkan. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam dunia nyata dibagi menjadi 3. Yang pertama, kualitas informasi. Yang kedua, penyaringan manajemen. Yang ketiga, kritik dan inersia organisasi. Kualitas informasi adalah keputusan yang berkualitas tinggi memerlukan informasi yang berkualitas tinggi. Apabila keluaran dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, maka proses pengambilan keputusan akan sulit dilakukan. Yang kedua, penyaringan manajemen. Walaupun dengan informasi yang tepat waktu dan akurat, tetapi beberapa manajer mengambil keputusan yang buruk. Yang ketiga, kritik dan inersia organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan kompetensi terbatas untuk melakukan tindakan-tindakan yang bersifat menentukan. Selanjutnya, sistem mendukung keputusan. Beberapa model yang berbeda tentang apa yang biasanya dilakukan manajer dalam organisasi menunjukkan bagaimana sistem informasi dapat digunakan untuk mendukung proses manajerial. Ada 5 jenis sistem untuk mendukung keputusan yang berbeda jenis dan tingkat yang lebih jelas, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Yang ketiga, visualisasi data dan sistem informasi geografis. Yang keempat, sistem manajerial eksklusif. Yang kelima, sistem pendukung keputusan kelompok. Untuk yang pertama, sistem informasi manajemen secara khusus mengambil laporan yang bersifat tetap dan rutin berdasarkan data yang diperoleh dan dirangkum dari sistem pemrosesan transaksi perusahaan. Yang kedua, sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah mendukung analisis masalah semi-struktur dan tidak terstruktur. Yang ketiga, visualisasi data dan sistem informasi geografis. Perangkat visualisasi data membantu menggunakan melihat pola dan hubungan dari data dalam jumlah besar yang akan sulit dipahami apabila data tersebut dipresentasikan dalam bentuk tulisan biasa. Yang keempat, sistem manajemen eksklusif adalah sistem yang memberi informasi dari luar, data analisis saham dan tren industri, dan rangkuman tingkat tinggi tentang kinerja perusahaan kepada manajer senior yang harus mengambil keputusan yang kebanyakan tidak terstruktur. Yang terakhir, sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem interaktif berbasis komputer yang digunakan untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tidak terstruktur oleh kelompok pengambilan keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Madani, NIM 1208 1020 1187. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, mengelola pengetahuan. Pengetahuan merupakan aset produktif dan strategis yang sentral dalam perekonomian informasi di zaman ini. Merupakan sumber keunggulan kompetitif yang potensial. Dengan pengetahuan, perusahaan akan lebih efektif dan efisien dalam memanfaatkan sumber dayanya yang terbatas. Tanpa pengetahuan, perusahaan akan kurang efektif dan efisien, terancam gagal. Karena itu perusahaan perlu program manajemen pengetahuan. Selanjutnya, dimensi pengetahuan yang penting. Terdapat perbedaan antara data, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan. Data sebagai aliran kejadian atau transaksi yang dicatat oleh sistem suatu organisasi, bermanfaat hanya dalam transaksi itu sendiri dan tidak untuk yang lainnya. Untuk mengubah data menjadi informasi, perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyusun data ke dalam kategori yang mudah digunakan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus memanfaatkan lebih banyak sumber daya untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan tersebut berguna. Selanjutnya,
rantai dalam manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses bisnis yang dikembangkan dalam organisasi untuk menciptakan, menyimpan, memindah, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam mempelajari lingkungan sekitar dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam proses bisnisnya. Pemerolehan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, penyebaran pengetahuan, penerapan pengetahuan, yang terakhir membangun modal organisasi dan modal manajemen kolaborasi komunitas pabrik. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Yuda Wisnu dengan NIM 181171 akan membahas mengenai jenis sistem manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan perusahaan adalah sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan mautan digital. Sistem kerja pengetahuan atau KWS adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan yang lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Jenis sistem pengetahuan ini ada dua, yaitu sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan dan sistem kerja pengetahuan. Di sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan, sistem manajemen pengetahuan keseluruhan perusahaan menggunakan sejumlah teknologi untuk menyimpan dokumen terstruktur dan tidak terstruktur, mencari keahlian karyawan, mencari informasi, menyebarkan pengetahuan, dan menggunakan data dari aplikasi perusahaan dan sistem perusahaan yang penting lainnya. Yang kedua, sistem kerja pengetahuan atau bisa disingkat yaitu SKP adalah sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lainnya yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pekerja pengetahuan dan kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan meliputi arsitek, ilmuwan, insinyur yang bertugas untuk menciptakan pengetahuan dan informasi bagi organisasi. Pekerja pengetahuan melakukan 3 peran kunci yang sangat penting bagi organisasi dan manajer dalam organisasi. Yang pertama yaitu menjaga aliran pengetahuan dalam perusahaan seiring dengan perkembangan perusahaan dalam teknologi. Yang kedua, bertugas melayani sebagai konsultan internal mengenai pengetahuan khusus mereka, berbagai perubahan yang terjadi dan kesempatan yang muncul. Yang ketiga, bertindak sebagai agen perusahaan, mengevaluasi, merintis, dan mendukung proyek perusahaan. Lalu selanjutnya ada persyaratan sistem kerja pengetahuan. Pekerja pengetahuan memerlukan sistem kerja pengetahuan yang sangat spesifik dengan grafik, alat bantu analisis, dan kemampuan komunikasi dan manajemen dokumen yang canggih. Sistem ini memerlukan kekuatan komputasi yang mendasar untuk menangani grafik-grafik yang rumit dan perhitungan yang kompleks yang dibutuhkan oleh pekerja pengetahuan. Lalu ada contoh sistem kerja pengetahuan. Aplikasi sistem kerja pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem perencanaan dibantu komputer. Kedua, sistem realitas virtual untuk simulasi dan pemodelan, dan juga workstation keuangan. Desain berbantu komputer atau CAD membuat proses penciptaan dan revisi rancangan menjadi otomatis dengan menggunakan komputer dan dengan piranti lunak grafis yang rumit. Sistem realitas virtual memiliki kemampuan virtualisasi, penerjemahan, dan simulasi yang jauh melebihi sistem desain dengan bantuan komputer. Industri keuangan menggunakan workstation investasi khusus untuk mendayagunakan pengetahuan dan waktu dari para pialang, pedagang, dan juga manajer portofolio. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Tetap pada bab mengelola pengetahuan, di mana di sini saya akan menjelaskan tentang teknik cerdas. Nah, teknik cerdas ini terdapat 2 macam. Yang pertama yaitu kecerdasan tiruan, lalu yang kedua ada kecerdasan organisasional. Nah, saya akan menjelaskan pada teknik cerdas yang pertama yaitu kecerdasan tiruan. Kecerdasan tiruan adalah upaya untuk mengembangkan sistem berbasis komputer, baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak yang berperilaku seperti manusia.
Nah, sistem seperti ini itu biasanya menjalankan tugas-tugas fisik yang berkoordinasi atau bisa disebut dengan robotik. Kemudian juga bisa menggunakan perlengkapan pemahaman yang menginformasikan perilaku fisik dan juga bahasanya. Lalu sistem pemahaman oral dan visual, dan juga berusaha menyamai keahlian manusiawi dan juga pengambilan keputusan atau sistem pakar. Nah, kecerdasan buatan ini tidak memiliki fleksibilitas, keluasan, dan juga keumuman dari kecerdasan manusia, tapi dapat digunakan untuk menangkap, mengkode, dan juga memperluas pengetahuan perusahaan. Biasanya, perusahaan dapat menggunakan kecerdasan buatan ini untuk beberapa macam. Yang pertama yaitu untuk membantu menangkap dan menyimpan pengetahuan tersirat. Kemudian yang kedua yaitu untuk menemukan pengetahuan. Yang ketiga, menghasilkan solusi bagi masalah tertentu yang terlalu besar dan juga kompleks untuk dianalisa oleh manusia. Dan yang terakhir yaitu biasanya untuk membantu perusahaan mencari dan menyaring informasi. Baik, teknik cerdas yang kedua yaitu kecerdasan organisasional, di mana pengetahuan organisasional dapat ditangkap dan juga disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam hal ini, penalaran berbasis kasus berdeskripsikan dari pengalaman masa lalu. Seorang spesialis yang dipresentasikan sebagai contoh kasus disimpan dalam basis data untuk digunakan kembali di suatu waktu pada saat seorang pengguna berhadapan dengan kasus baru dengan parameter yang serupa. Nah, selain itu terdapat juga teknik-teknik kecerdasan lainnya seperti sistem logika fusi, kemudian ada jaringan saraf tiruan, lalu algoritma genetik, kemudian sistem alhibrida, dan yang terakhir ada juga agen intelijen. Baik, saya akan menjelaskan teknik-teknik tersebut. Teknik yang pertama yaitu sistem logika fusi. Sistem logika fusi ini adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mempresentasikan sistem yang telah disebutkan dengan menciptakan aturan yang menggunakan nilai subjektif atau nilai yang mendekati. Kemudian teknik yang kedua yaitu jaringan saraf tiruan, di mana jaringan saraf tiruan ini digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kompleks dan sulit dipahami, di mana sejumlah besar data mengenai masalah tersebut telah dikumpulkan terlebih dahulu. Lalu teknik yang ketiga yaitu ada algoritma genetik. Algoritma genetik ini berguna untuk mendapatkan solusi optimal untuk masalah spesifik dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah tersebut. Kemudian teknik yang keempat yaitu sistem alhibrida, di mana sistem ini menyangkut tentang algoritma genetik, logika fusi, jaringan saraf tiruan, dan juga sistem ahli yang dapat diintegrasikan menjadi aplikasi tunggal untuk mengambil manfaat dari fitur-fitur terbaik teknologi tersebut. Sistem seperti ini disebut sebagai sistem kecerdasan buatan hibrida. Kemudian, teknik-teknik kecerdasan lainnya yang terakhir yaitu agen intelijen, di mana agen intelijen ini adalah program peranti lunak dengan basis pengetahuan bawaan atau dipelajari yang melaksanakan tugas tertentu, berulang, dan dapat diprediksi bagi pengguna perorangan, proses bisnis, atau aplikasi peranti lunak. Agen intelijen ini dapat diprogram untuk menelusuri data dalam jumlah yang besar untuk menemukan informasi yang berguna dan juga dalam beberapa kasus menindaklanjuti informasi tersebut atas nama pengguna. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami.